Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 18 Februari 2021 dengan judul Kristus datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat. Ayat inti, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 17. Keterangan, Allah memilih Israel sebagai tempat penyimpanan harta kebenaran yang tidak ternilai harganya untuk segala bangsa, dan Ia memberikan hukumnya kepada mereka sebagai standar karakter yang mereka harus diperkembang di hadapan dunia, di hadapan malaikat-malaikat, dan di hadapan dunia yang belum jatuh dalam dosa. Melalui ketidaktaatan dan ketidaksetiaan, bangsa pilihan Tuhan memperkembang suatu tabiat yang berlawanan dengan tabiat yang dimaksudkan Allah, supaya mereka berkembang oleh menuruti hukum-Nya. Mereka menaruh bentuk dan tujuan mereka atas kebenaran sendiri, membuangkan daripadanya tujuan Allah. Hukum Allah sedang ditanam di bawah catatan bentuk-bentuk upacara secara lahiriah saja, seperti pembasuhan tangan sebelum makan dan pembasuhan cawan-cawan dan mangkuk-mangkuk. Persepuluhan dituntut keras atas rempah-rempah kebun yang sederhana. Bagi orang-orang yang lebih mengutamakan perkara yang kecil-kecil ini, Kristus berkata, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Di tengah-tengah segala bunyi suara hiruk-pikuk yang membingungkan ini, perlu seorang guru yang langsung dari alam surgawi untuk berbicara dari bibir yang diilhamkan kepada hati manusia dan menyiarkan segala kebenaran penguji yang begitu penting kepada tiap-tiap orang. Sebagai seorang guru yang diutus Allah, pekerjaan Kristus ialah menjelaskan arti yang sebenarnya dari hukum-hukum pemerintahan Allah, menaruh kembali kebenaran dalam kerangka hukum Allah sendiri. Ia menyebabkan hukum itu bercahaya dalam sinar aslinya yang surgawi. Ia menobatkan hukum-hukum ilahi itu sejalan dengan kebenaran kerajaan kekal, kebenaran yang murni menghasilkan persetujuan Allah, sumber segala kebenaran. Kristus datang bukan saja untuk membenarkan hukum itu di hadapan penduduk dunia ini, melainkan oleh hidupnya menetapkan untuk selama-lamanya keabadian hukum Allah. Allah tidak pernah membiarkan seseorang yang menyerahkan pemeliharaan jiwanya kepada penjagaannya. Setelah mengasihi mereka karena kasih mereka kepada Yesus, Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Saudaraku yang kekasih, Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Ia tidak datang untuk mengubahnya atau memperbaharui hukum tersebut. Ia datang untuk menggenapi akan hukum-hukum tersebut. Kristus memberikan penjelasan mengenai arti yang sebenarnya dari hukum-hukum pemerintahan Allah. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, Allah sumber kehidupan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih karunia Allah yang ajaib yang telah kami terima dan rasakan di dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini, kami kembali menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Marilah
Tuhan berjalan bersama-sama dengan umat-umat Tuhan, berjalan bersama-sama dengan kami ketika kami bekerja, melakukan urusan aktivitas sepanjang hari ini. Kami dilindungi oleh Tuhan dan kami aman dalam pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Dan kiranya ketika kami bekerja, Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat yang indah, dan ajarkan kami untuk bersyukur karena kebaikan dan berkat yang Tuhan telah karuniakan. Diberkatilah keluarga kami, diberkatilah suami, diberkatilah istri, dan diberkatilah anak-anak kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.